Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dona Ardila, NIM 2011170040, kelas MHU 4B. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Etika dalam Bisnis Sumber Daya Insani. 1. Sumber daya insani. Dalam perspektif manajemen modern, sumber daya insani atau human capital menjadi elemen terpenting dan penentuan dalam mencapai visi dan misi keunggulan bersaing organisasi. Human capital yang diasosiasikan dengan ilmu, pengetahuan, dan skill yang terkandung dalam sumber daya insani. Bila dianggap sebagai elemen produksi, memiliki keunikan di mana hukum the law of decreasing marginal return yang berlaku pada faktor produksi lain tidak berlaku pada faktor human capital. Semakin banyak ilmu pengetahuan digunakan dalam suatu sistem produksi, semakin banyak pula ilmu pengetahuan baru yang dihasilkan. 2. Prinsip saling membutuhkan. Dalam konteks Islam, dedikasi dalam bekerja adalah kebajikan dan bekerja merupakan kewajiban individu. Seperti yang diungkapkan oleh Bisri 2008, bahwa Islam mengajarkan agar umatnya memiliki etika kerja yang sangat kuat dengan senantiasa menciptakan produktivitas dan progresivitas di berbagai bidang dalam kehidupan. Istilah yang dipakai dalam Al-Quran dan hadis untuk bekerja adalah amal. Kata amal mengandung pengertian segala sesuatu yang diperbuat atau dikerjakan seseorang, apakah itu khairon atau salihan, baik maupun syahron atau suan, buruk, jahat. Kesadaran mengenai pentingnya pengembangan human capital guna mencapai visi perbankan syariah nasional sudah tercantum dalam Cetak Biru Perbankan Syariah Nasional 2010-2015. 3. Merumuskan pekerjaan dan tanggung jawab. Industri perbankan di tanah air mengalami beberapa kali evaluasi yang telah mengubah peta kekuatan maupun strategi bisnis perbankan itu sendiri. Dari sisi peta kekuatan, banyak bank yang tidak semata mengejar besarnya aset, tetapi mendahulukan fokus dan spesifikasi layanan untuk mengkontrol tingkat kepuasan segmen sasaran pasar mereka. Begitu pula dalam strategi bisnis, tidak hanya mengandalkan aset-baset bisnis atau penghasilan melalui kredit pinjaman, tetapi semakin beralih kepada fee-based bisnis atau penghasilan melalui penyediaan jasa layanan. Kinerja dan reputasi bank-bank pemerintah maupun swasta masih kesulitan menghadapi perubahan global yang cepat dan terus-menerus, bahkan sempat memorapandakan perbankan nasional tahun 1997. Kondisi ini menyebabkan keadaan dunia perbankan masih sulit diprediksi dan dipercaya masyarakat terhadap perbankan nasional melemah, terutama karena pemerintah melikuidasi beberapa bank yang dinilai tidak sehat. Hal ini mau tidak mau memaksa setiap manajemen bank untuk menetapkan berbagai langkah dan kebijakan dengan kelebihan seksama agar setiap target yang ditentukan dapat dicapai dengan baik, termasuk dalam manajemen sumber daya insani perbankan dalam bidang pengembangan sumber daya insani, tidak terkecuali organisasi perbankan syariah. 4. Penelegasian wewenang memberikan kontraprestasi. A. Faktor efektif. Komitmen terfokus pada perasaan ikut memilih organisasi. Dengan adanya perasaan ikut memilih organisasi atau perusahaan akan cenderung untuk memperbaiki 4 kekurangan yang ada yang selalu meningkat kemajuan yang telah dicapai. Oleh karena itu, sebagai pihak karyawan harus yakin bahwa dengan perasaan ikut memiliki organisasi, maka tidak mengurangi status sosial mereka di mata masyarakat, karena sebagai karyawan yang baik dengan penuh dedikasi akan dapat melahirkan rasa berbangga hati karena turut serta memajukan organisasi.
B. Faktor normative komitmen sangat dibutuhkan oleh para karyawan untuk tetap loyal kepada organisasi atau perusahaan karena faktor normative komitmen sendiri berfungsi pada loyalitas bekerja di organisasi atau perusahaan. Dengan semangat loyalitas terhadap organisasi atau perusahaan yang tinggi, para karyawan akan senantiasa membangun kesetiaan demi kemajuan perubahan yang baik bagi organisasi atau perusahaan. Oleh karena itu, sebagai pihak karyawan harus yakin bahwa dengan tetap loyal bekerja di organisasi akan meningkatkan dampak perubahan ke arah yang lebih baik bagi organisasi atau perusahaan yang bersangkutan. 5. Mengembangkan potensi. Dalam Al-Quran, banyak potensi diri yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara sempurna dengan menggali dan memanfaatkan sumber daya alam yang disiapkan untuk mereka. Potensi diri dimaksud meliputi akal, Quran Surat An-Nahl ayat 6. Hati, al-akal, Quran Surat Al-An'am ayat 6. Nafsu, al-nafs, Quran Surat Yusuf ayat 12. Jiwa, al-aruh, Quran Surat As-Sajdah ayat 32. Dengan jasmani, al-jams, Quran Surat At-Tin ayat 95. Semua potensi tersebut merupakan anugerah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan yang dengan sendirinya pasti ada maksud dan tujuan di balik penciptanya. Dengan kata lain, aneka ragam potensi tersebut tidaklah akan sia-sia, sehingga dengan demikian perlu dievaluasi secara maksimal untuk kemudian difungsikan secara maksimal pula. Untuk dapat mengembangkan SDI secara maksimal, maka kedepannya potensi-potensi tersebut perlu disinergikan antara yang satu dengan yang lain sesuai fungsinya masing-masing. 6. Memberikan kepemimpinan. Mendorong seseorang karyawan untuk loyal terhadap organisasi, tetapi lebih dari itu juga dapat meningkatkan komitmen terhadap organisasinya. Tidak terkecuali karyawan perbankan syariah. Karyawan yang aktif berpartisipasi pada akhirnya akan timbul rasa memiliki sense of belonging terhadap organisasinya. Nilai-nilai dalam etika kerja Islam mendorong untuk bekerja dengan sungguh-sungguh demi kemajuan organisasi akan berdampak positif pada peningkatan komitmen organisasi. Kesimpulan, peneliti ini mengkaji pengaruh etika kerja Islam, Islamic Work Ethic, terhadap komitmen organisasi, budaya organisasi, kompetensi, serta komitmen organisasi terhadap kinerja karyawan. Kesimpulan mengenai pengaruh masing-masing variabel adalah sebagai berikut. 1. Etika kerja Islam berpengaruh positif dan signifikan terhadap komitmen organisasi. 2. Budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 3. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 4. Kompetensi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.